Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang pedagang permata yang bernama Gamage di Sri Lanka, dia menemukan sebuah batu permata terbesar di dunia. Para ahli mengatakan bahwa batu biru pucat dengan bobot 310 kg itu diperkirakan bernilai 100 juta dolar atau 1,4 triliun di pasar internasional. Gamage menemukannya ketika sedang menggali sumur di belakang rumahnya. Kebetulan rumahnya itu terletak di wilayah Ratnapura yang terkenal sebagai daerah yang kaya akan batu permata. Saudara, bagi orang yang beriman, Alkitab adalah daerah wilayah yang kaya akan permata kehidupan. Kitab Kejadian adalah pintu gerbang ke wilayah yang kaya raya itu. Mari kita masuk, menggali, mendalami untuk memperoleh permata-permata kebenaran. Permata kebenaran yang pertama, Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, dunia kita ini terus-menerus menghabiskan banyak uang untuk meriset, mencari tahu dan menjelaskan secara tebak-tebakan tentang asal-usul dunia. Teori evolusi telah menghabiskan terlalu banyak uang untuk sesuatu yang sia-sia. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah pernyataan yang gamblang, nyata, dan megah untuk menegaskan bahwa sejarah kehidupan di dunia ini sesungguhnya dimulai dengan suatu tindakan penciptaan dari seorang Allah. Mempercayai fakta sejarah ini akan membuat kita sejahtera, bahkan kaya raya. Tokoh penciptaan yang diperkenalkan dengan kata Allah sangatlah penting. Allah adalah tokoh utama dalam keberadaan dunia. Allah bertanggung jawab dalam keberadaan setiap insan manusia. Mengenal Allah adalah kunci kita untuk hidup sejahtera. Kitab Kejadian memperkenalkan Allah dalam dua gambaran yang kontras. Sangat menarik. Pada kisah penciptaan yang pertama, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4, Allah ditampilkan sebagai tokoh yang jauh tak dapat dijangkau. Elohim. Nama ini berbicara tentang keagungan, kemegahan, keutamaan, keunggulan, ketiadataraan, kemahakuasaan, dan kekuatan Allah. Sementara dalam kisah penciptaan yang kedua, yaitu Kejadian 2 mulai ayat yang kelima, Allah tampil sebagai tokoh yang sangat dekat, akrab, dan pribadi. Bahkan dia menciptakan manusia dengan tangannya, dengan sentuhan pribadinya. Dialah Tuhan Yahweh yang siap menjadi sahabat pribadi setiap manusia. Berdasarkan kedua pemikiran ini, kita diajak untuk menyembah Tuhan dengan menyadari keagungan dan kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Pada saat yang sama harus mengakui ketergantungan kita setiap hari secara pribadi, dan bahkan kita harus bergaul erat dengan Dia setiap hari. Rasa kagum dan hormat kepada Tuhan haruslah berjalan seiring dengan sukacita dalam jaminan kasih dan pengampunan dan kedekatan Allah. Permata yang kedua, di Kejadian 1, di gerbang sejarah dunia ini juga dinyatakan bahwa bumi kita ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu rancangan. Seperti para ibu yang merancang resep makanan yang paling sehat dan paling enak bagi keluarganya, maka Allah juga sejak awal dunia kita ini merancang kenikmatan dan keindahan bagi dunia. Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, dan 25 berulang-ulang menyatakan bahwa pada penciptaan bumi itu baik. Bahkan pada ayat yang ke-31 dinyatakan sungguh amat baik. Artinya saudara, penciptaan Tuhan adalah suatu keberhasilan, sukses. Dan kata Ibrani tov yang berarti baik juga digunakan untuk mengungkapkan apresiasi estetika atas suatu keindahan. Ini kontras terhadap kejahatan di dalam Kejadian 2 ayat 9
yang dikaitkan dengan kematian dalam Kejadian 2 ayat 17. Penjelasan tentang penciptaan ini juga secara tegas bertentangan dengan teori evolusi yang secara dogmatis menyatakan bahwa dunia membentuk dirinya sendiri secara progresif melalui serangkaian kejadian yang tidak disengaja, mulai dari kondisi inferior hingga kondisi superior. Padahal kenyataannya sekarang dunia ini semakin error dan penuh teror. Di tengah-tengah dunia yang buruk, jahat, dan berbahaya, kitab Kejadian membawa harapan bahwa manusia akan kembali kepada kehidupan baik, bahkan sungguh sangat baik seperti pada awalnya Tuhan menciptakan dunia ini. Permata yang ketiga, Kejadian 2 ayat 2-3 mengungkap bahwa sesungguhnya dunia ini sudah selesai setelah 6 hari penciptaan. Namun kemudian Allah tidak berhenti sampai di situ. Tuhan kemudian bertindak dan menciptakan suatu waktu yang mana Dia berhenti memberkati dan menguduskan waktu itu. Artinya, Sabat hari ke-7 disediakan Tuhan bagi mereka yang mau mengakui Tuhan pencipta dan mengakui bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya pada saat itu dengan sungguh amat baik, indah. Perhatikan, hari Sabat menandai akhir penciptaan, yaitu suatu proyek Tuhan yang pertama dalam sejarah keberadaan manusia. Dan ini merupakan tanda harapan bagi manusia yang hidup di dalam penderitaan dan dalam keluhan sekarang ini. Dari sebuah bumi yang kosong pada Kejadian 1 ayat yang kedua, telah menjadi bumi yang sangat baik pada Kejadian 1 ayat 31. Lalu berpuncak pada kehidupan yang dikuduskan dan diberkati pada hari ke-7 penciptaan. Maka suatu kali kelak, bumi yang hancur dan penuh kesusahan sekarang ini akan kembali menjadi sungguh amat baik, bahkan menjadi kudus dan penuh berkat sempurna oleh kuasa dan kasih Tuhan pencipta dan penebus manusia. Saudara, sambutlah Allah, pencipta yang maha kuasa, yang agung luar biasa. Dia mau berjalan dekat, bahkan menyentuh kita, agar kita dipulihkan, diberkati, bahkan dipulihkan untuk menjadi sungguh amat baik. Berbakti kepada Tuhan pada setiap Sabat, di setiap akhir pekan adalah kepastian bahwa penderitaan dan pencobaan apapun yang Anda hadapi di dunia ini akan berakhir juga. Itu keren.